semuanya? Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta untuk satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo, siapa? Jadi baik teman-teman, marilah kita bangkit berdiri. Jadi baik teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Bapa sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi ini. Hingga pada pagi ini yang cerah ya Bapa, kami anak-anakmu memulai aktivitas kami sebagai pelajar bagi belajar. Ya Bapa dalam surga, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Ya Bapa dalam surga, penuhi doa dan permohonan kami, telah dengan Kristus kami. Teman-teman, marilah kita duduk. Dengan terima kasih. Jadi baik, untuk materi hari ini adalah sistem pencernaan. Ya, hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Jadi, sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu sistem pencernaan, apa saja organ-organnya, adakah kalian ketahui apa itu sistem pencernaan? Ya, silakan. Sistem pencernaan adalah kerongkongan mulut, lambung, usus besar, dan usus paru. Ya, ada yang lain? Coba ada yang lain? Apa ada yang lain yang bisa menjawab selain temannya tadi? Ya, jadi yang disebutkan temannya tadi itu adalah bagian-bagian atau organ-organ dari Pencernaan. pencernaan. Ya, mulut, kerongkongan itu adalah organ-organ pencernaan. Nah, kalau pencernaannya sendiri adalah proses pencernaan suatu makanan atau proses menghaluskan makanan, memecahkan makanan, ya, menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, sistem pencernaan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu penyerapan, pencernaan, dan pembuangan. Ya, yang pertama itu ada pencernaan. Pencernaan tadi seperti Pak Guru sudah sampaikan tadi awal itu ada proses pencernaan makanan menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Ya. Terus pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Ya, kalau pencernaan secara kimiawi itu terjadi di mulut, lambung, dan usus paru. Ya, pencernaan kimiawi itu melibatkan suatu zat kimia yang disebut enzim. Ya. Sedangkan pencernaan secara mekanik melibatkan pergerakan fisik, yaitu Gigi. otot. Ya. Dengan bantuan gigi dan lidah. Ya. Pencernaan mekanik itu terjadi di dalam mulut dan lambung. Ya. Nah, enzim, ya, kita kembali ke pencernaan kimiawi.
Pencernaan kimiawi tadi kan dibantu oleh enzim untuk memecah makanan. Ya. Enzim tersebut adalah enzim pepsin. Enzim pepsin tersebut mengubah protein menjadi asam amino. Ya, asam amino. Nah, terus kemudian ada penyerapan dan pembuangan. Nah, penyerapan itu terjadi setelah pencernaan. Ya, penyerapan berarti makanan yang kita cerna, yang kita masukkan ke dalam tubuh akan diserap oleh tubuh. Ya kan, makanan tadi itu mengubah menjadi nutrisi. Nah, nutrisi itu kemudian diserap oleh tubuh. Ya, pada saat makanan itu berada di usus halus, ya, maka makanan tersebut akan diserap oleh tubuh. Ya, diserap dan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, terus kemudian ada pembuangan. Nah, pembuangan itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak diserap. Ya, makanan itu kemudian dibawa ke usus besar. Ya, makanan yang tidak diserap itu dibawa ke usus besar. Terus kemudian dikeluarkan. Ya, makanan yang tidak diserap itu akan dikeluarkan atau dibuangkan. Ya. Kemana? Sampai di situ ada yang kurang paham, kurang jelas? Mungkin bisa ditanyakan. Ayo. Apa kalian sudah paham semua atau belum paham? Atau masih kurang jelas? Silakan ditanyakan. Sebelum kita lanjut berikutnya, lanjut materi berikutnya lagi, penjelasan berikutnya. Ayo. Saya mau bertanya. Ya, berarti sudah jelas semua ya? Berarti sudah paham semua? Ya. Pencernaan itu, guru ulang sedikit ya. Pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Ya, pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim. Ya, kalau pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Ya, gigi itu untuk memotong makanan, menghaluskan makanan. Nah, kalau lidah itu untuk mendorong makanan. Ya, betul sekali. Nah, terus kemudian kita lanjut mengenai fungsi-fungsi organ pencernaan. Ya, organ pencernaan tadi ada mulut, kerongkongan, apa lagi? Lambung, usus halus, dan usus juga besar. Ya, pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya, Pak Guru jelaskan tadi di awal tadi itu kan, di dalam mulut itu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya, secara mekanik itu ada gigi dan lidah. Ya, dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan kimiawi itu dengan bantuan enzim. Ya, enzim yang ada di dalam mulut adalah enzim apa? Ada yang tahu? Enzim amilase. Enzim amilase itu untuk memotong karbohidrat. Ya, karbohidrat. Memotong pati. Pati itu ada karbohidrat. Ada nasi yang mengandung pati itu ya, karbohidrat itu. Ada nasi, jagung, ubi, roti, makanan mie. Itu adalah mengandung karbohidrat. Ya, seperti itu. Terus kemudian ya,
Terus kemudian ada kerongkongan atau disebut juga esofagus. Ya, makanan yang tadi kita masukkan ke dalam mulut dikunyah-kunyah, dihancurkan, ya. Terus kemudian dengan bantuan lidah didorong masuk. Masuk ke mana? Melalui kerongkongan. Ya. Nah, di kerongkongan situ, ya, kita bisa bedakan ya, kerongkongan sama tenggorokan itu beda ya. Ada kerongkongan di leher ini, di dalam leher ini ada tenggorokan sama kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran pencernaan. Sedangkan tenggorokan itu adalah saluran apa? Saluran pernafasan, saluran nafas. Maksudnya oksigen, menghirup oksigen itu pada saat kita menghirup udara akan masuk melalui tenggorokan, ya. Terus kemudian ke paru-paru. Nah, kalau makanan akan masuk melalui saluran pencernaan. Nah, padahal di situ ada saluran tenggorokan. Bagaimana caranya makanan itu masuk ke saluran pencernaan? Ya, padahal, nah misalnya contohnya seperti ini. Kayak ada dua selang begitu. Ya, selang yang ada lubangnya dua, ya. Nah, makanan masuk. Nah, di sini kan pasti ada dua nih, dua selang begitu, dua lubang. Nah, kira-kira makanan itu kenapa tidak bisa masuk di saluran pernafasan? Kok bisa masuk di saluran kerongkongan? Saluran pencernaannya. Sedangkan ada dua di situ saluran. Ada yang tahu tidak? Ya, kalau memang tidak ada yang tahu, Guru jelaskan kenapa makanan itu tidak masuk di saluran pernapasan. Karena pada saat makanan masuk, ya, di situ terjadi penutupan. Ya, terjadi penutupan pada saluran pernapasan. Ya, maka dari itu makanan itu tidak akan pernah masuk melalui saluran pernapasan, akan masuk ke saluran pencernaan seperti itu. Ya. Terus kemudian setelah kerongkongan ada lambung. Ya. Nah, di dalam lambung tadi itu terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya. Harus diingat ya. Pencernaan kimiawi itu terjadi di dalam mulut, lambung dan usus. Ya, usus halus. Kalau pencernaan secara mekanik itu terjadi di mulut dan lambung, berarti pencernaan secara mekanik dan kimiawi itu terjadi di mulut dan lambung. Ya, seperti itu. Nah, di dalam lambung itu terdapat enzim tadi, ya, untuk memecahkan makanan juga seperti itu. Ya. Terus kemudian makanan yang dipecah, ya, di lambung akan menuju ke apa? Kemana lagi? Setelah lambung tadi apa? Usus halus. Ya, makanan yang sudah sampai di usus halus, ya, nanti akan terbagi makanan itu. Ada yang dibuang, ada yang diserap oleh tubuh. Nah, yang diserap oleh tubuh itu adalah nutrisi-nutrisi. Ya, nutrisi-nutrisi. Nah, nutrisi tersebut diserap terus kemudian dibawa oleh aliran darah. Menuju ke mana? Menuju ke seluruh tubuh. Ya, bukan hanya ke otak tapi ke seluruh tubuh. Ya, nutrisi itu karena tubuh kita ini dari atas sampai bawah membutuhkan darah. Nutrisi. Ya, dari atas, ya, dari bawah sampai atas, ya, tubuh kita ini membutuhkan nutrisi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini tumbuh dan berkembang yang bagus. Seperti itu. Ya.
Nah, terus kemudian ada usus besar. Ya. Nah, tadi Pak Guru sempat katakan, ya. Pak Guru sempat katakan ya, seperti ini. Ya, pertama makanan masuk di mulut. Ya kan? Ini kan mulut nih. Nih. Sini adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses apa tadi? Pencernaan secara Mekanik. dan Kimiawi. Ada dua pencernaan terjadi di dalam mulut. Ya, sini kan ada gigi, ya, ada kelenjar ludah, ada lidah di dalam. Nah, lidah tadi itu untuk mendorong makanan masuk. Ya, makanan masuk. Terus kemudian masuk melalui kerongkongan. Ya, masuk ke kerongkongan. Nah, terus kemudian menuju ke mana? Setelah kerongkongan tadi, Ke lambung. lambung. Ya, jangan sampai salah ya. Ya, Pak. Ya, diurutkan ya. Setelah mulut, kerongkongan, terus Ke lambung. Ya, seperti itu. Nah, terus dari lambung ke Usus halus. lalu. Terus kemudian Usus besar. besar. Nah, terus besar tadi itu tempat apa? Sisa-sisa metabolisme. Sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa makanan. Ya, yang tidak diserap oleh tubuh, maka dari itu akan dibuang. Ya, seperti itu ya. Ada makanan yang diserap ya menjadi nutrisi. Ada juga makanan yang akan dibuang oleh tubuh. Ya, seperti itu. Sisa-sisa metabolisme. Ya, sisa-sisa dari makanan seperti itu. Nah, jadi baik ya. Cukup sampai di sini materinya yang Pak Guru dapat jelaskan. Terus kemudian Pak Guru minta kalian membentuk beberapa kelompok dibagi menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Ya, karena jumlahnya ada 20 orang. Kelompoknya dibentuk menjadi 4 dalam 5 orang. Ya, dalam satu kelompok. Ayo, sekarang coba bagi. Nah, yang ini coba yang 6 orang di sini pindah di sebelah sini. Nah, terus kemudian yang sana pindah di sini. Biar jangan terlalu angkat-angkat kursinya lagi begitu. Ya. Ayo sudah. Angkat pakai kursinya itu pindah di sini gabung sama teman ini. Nah, coba ini belakang kursinya. Nah, kalian juga kena tunggu lagi. Kalian juga, yang lain juga. Gabung yang lain itu langsung gabung ke teman yang sini. Angkat kursi, pindah di sini, gabung sama teman yang sini. Terus tadi yang di situ pindah di sini 1 orang. Mana lagi 1 orang di sini? Oh iya, biar sudah Ariel di sini. Karena di sini tidak ada laki-lakinya, Ariel di sini aja. Ya. Kamu di sini. Kalian 2 di sini. Ya. Nah, tunggu sabar ya. Pak Guru mau kasih pertanyaan buat diskusinya. Ini jadi kelompok 1. Ya. Ini pertanyaannya ini. Nah, pertanyaannya ini terus saya di sini. Terus kemudian ini kelompok 2.
Nah, di situ sudah ada pertanyaan semua ya. Silakan kalian jawab. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya. Pak Guru harap semuanya aktif dalam mengerjakan. Jangan ada cuma satu atau dua orang saja. Semuanya harus saling bantu, harus saling bekerja sama. Ya. Iya, Kak. Harus saling bekerja sama. Ditulis semuanya ya. Jangan ada cuma satu orang saja yang nulis. Semuanya ditulis. Nah, silakan ditulis semuanya di buku kalian masing-masing untuk menjadi pembelajaran ya, untuk dibaca nanti kalau sudah pulang dari sekolah ya belajar. Nah, setelah itu nanti setelah selesai kalian diskusi, nanti Pak Guru minta perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk satu orang maju ke depan mempresentasikan ya. Nanti kalian rembukan siapa yang akan maju ke depan menjadi perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Kalau sudah selesai diskusinya, nanti kalian rembukan siapa yang bakalan maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, apabila nanti salah satu perwakilan maju mempresentasikan, selesai mempresentasikan atau membacakan atau memaparkan, boleh dari kelompok lain untuk bertanya. Ya, bertanya apa saja seputaran atau mengenai sistem pencernaan. Ya, biar kita sama-sama ini menjadi lebih aktif dalam belajar ya.
Ada yang sudah? Sudah apa belum? Belum, Pak. Nah, cepat ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit lagi. Ayo, sudah selesai semuanya? Ya, kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu silakan kelompok 1 untuk maju duluan. Nah, untuk kelompok yang lain sambil mengerjakan, sambil juga mendengarkan ya. Iya, Pak. Nah, silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Ayo. Itu kasih lewat dulu itu. Kasih jalan. Yuk. Ya. Ya. Ya, silakan. Tenang hati kami Japan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa yang terjadi pada makan yang tidak pernah
setelah air diserap kembali adalah makanan yang tidak dicerna dipindahkan melalui usus besar, di mana flora usus membantu pencernaan melalui gerak-gerik kaki dan kemudian disimpan dalam rectum hingga dikeluarkan melalui anus. Kemana kelompok yang lain? Dengar tidak? Dengar, Pak. Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Kalau ada silakan ditanyakan. Ayo. Kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Ya, dari kelompok 1 itu ya menjelaskan tentang apabila terjadi makanan yang tidak dicerna setelah air diserap kembali. Ya. Dikatakan tadi, ya makanan yang tidak dicerna itu akan dibuang. Ya, makanan yang tidak dicerna itu berarti dibuang. Kalau yang dicerna atau yang diserap itu akan menjadi nutrisi untuk tubuh. Seperti itu. Ya. Dikeluarkannya itu melalui anus. Sebelum dikeluarkan, disimpan di rectum. Ya. Setelah penuh baru dikeluarkan melalui anus. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada, Pak. Nah, jadi baik kalau memang tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan duduk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Untuk kelompok 2 sudah atau belum? Kalau yang belum, kita loncat aja langsung ke kelompok 3. Ayo. Supaya tidak memakan banyak waktu ya. Dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa perbedaan antara mekanik dan pencernaan kimia? Pencernaan mekanik melibatkan proses fisik seperti mengunyah dan kontraksi otot lambung untuk memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi melibatkan enzim dan asam yang mengubah makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang dapat diserap. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ayo, kelompok yang lain, silakan bertanya. Kalau memang kurang jelas atau belum benar-benar dipahami apa yang disampaikan oleh kelompok 3, silakan bertanya. Ayo, kelompok yang lain, silakan bertanya.
ditanya? Ayo. Ada Kak. Ah, ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Ya. Silakan dijawab. Kelompok 3. Melibatkan enzim dan asam yang mengubah makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang dapat diserap. Ya, bagaimana? Apakah diterima atau tidak jawabannya? Terima. Ya, pertanyaannya tadi itu apa tadi Apa pertanyaannya? yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Apa yang dimaksud dengan pencernaan Kimiawi. Ya, apa yang disampaikan teman tadi itu betul ya. Pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim. Ya, kalau di mulut ada enzim amilase. Ya, di mulut ada amilase. Kalau di usus halus ada enzim apa? Atau di lambung ada ada enzim? Enzim ditanyakan enzim. Kan kalau di mulut kan ada enzim amilase. Nah, kalau di lambung itu ada enzim pepsin. Ya. Mengubah protein menjadi asam amino. Ya, itu. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 3? Dari kelompok 4 ada pertanyaan? Ada Kak. Ya, kalau memang benar tidak ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ayo maju. Coba suaranya dikeraskan lagi. Lebih baik teman-teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok tadi. Apa yang terjadi dalam proses penyerapan nutrisi di usus halus dan mengapa proses itu penting? Di usus halus, nutrisi yang telah dicerna ke dalam aliran darah, sel-sel usus halus memiliki struktur hiperbulasi yang memperluas area permukaan untuk penyerapan lebih efektif. Proses ini penting karena menghabiskan tubuh mendapatkan mineral, vitamin, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Kalau ada silakan ditanyakan. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Ada Kak. Ya, silakan ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan nutrisi? Apa yang dimaksud dengan nutrisi? Ayo. Nutrisi yang telah dicerna ke dalam aliran darah. Bagaimana kelompok 1? Apa jawabannya puas atau tidak? Puas Kak. Ya. Bu Guru jelaskan sedikit ya mengenai nutrisi. Ya. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi di awal-awal itu, ya, makanan yang kita makan itu mengandung nutrisi. Nah, nutrisi itu ya ada beberapa. Ya. Ada karbohidrat, apalagi? Itu kan materi yang sudah itu kita bahas. Protein, vitamin, karbohidrat, dan kan sudah tadi karbohidrat, protein, vitamin, mineral. bukan penyerap, vitamin, mineral, lemak, Dan air.
dan air. Ya, ulang ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, itu semua masuk dalam nutrisi. Ya, semisal contohnya kalau karbohidrat itu ada nasi. Nah, nasi itu kalau kita makan mengandung karbohidrat. Ya. Terus kemudian kalau protein, makanannya apa? Contoh makanannya apa? Semisal apa? Contoh makanan dari protein. Ada ya daging merah, telur, ya. Terus kalau apa lagi? Lemak. Ada contoh makanannya apa? Apa contoh makanan dari lemak? Ayo. Lemak itu ada daging-dagingan. Ya, terus santan. Ya. Di lemak itu ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh, lemak trans. Ya. Lemak jenuh itu ada lemak jahat. Lemak jahat. Kalau lemak jenuh itu lemak jahat. Ya. Kalau lemak tak jenuh itu baru lemak baik. Ya, contoh makanannya itu seperti kacang-kacangan, seperti itu. Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Dan nutrisi. Nah, jadi untuk kelompok 4, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan dulu kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Ayo kelompok 2. Ayo. Maju ke depan. Paparkan hasil diskusinya. Teman-teman, mari kita perhatikan di depan. Teman-teman, tolong perhatikan di depan. Presentasikan Kami dari kelompok 2. Ayo, apa hasil diskusinya? Silakan dipaparkan. Enzim peranan penting dalam pencernaan dengan membaca makanan dari seperti karbohidrat, protein dan lemak menjadi yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Misalnya amilasi memecah karbohidrat, Pepsi memecah protein dan lipase memecah lemak, memahami fungsi enzim penting karena ketidakkan seimbang atau kekurangan enzim dapat mengubah pencernaan dan penyerapan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ya. Ada yang paham tidak apa yang dipaparkan oleh temannya dari kelompok 2? Ada yang paham tidak apa yang disampaikan tadi?
Jelas tidak? Jelas, Pak. Ya, yang disampaikan tadi oleh temannya itu, ya, bagaimana peran enzim dalam proses pencernaan. Dan mengapa penting untuk memahami fungsi enzim dalam pencernaan. Nah, yang pertama itu bagaimana peran enzim dalam proses pencernaan. Perannya itu penting atau tidak? Nah, dikatakan di sini tadi oleh temannya itu, ya, enzim itu berperan penting, ya, berperan penting dalam pencernaan untuk memecah apa? Makanan. Nah, lihat itu, memecah makanan seperti itu. Apa lagi? Coba ulang ya. Tadi kurang jelas. Kurang jelas, Pak. Ya, coba ulang. Santi. Enzim peranan penting dalam pencernaan dengan memecah makanan nutrisi seperti karbohidrat, protein dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh, misalnya memecah karbohidrat, Pepsi memecah protein, dan fase memecah lemak. Memahami fungsi enzim penting karena ketidakkan seimbang atau kekurangan enzim dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ya. Jadi ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan ditanyakan. Kelompok-kelompok lain ini, kelompok 4, 3 maupun 1, silakan bertanya untuk kelompok 2. Sudah ada, Pak. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 3. Ada pertanyaan? Nah, jadi baik. Kalau sudah tidak pertanyaan, ya, tepuk tangan dulu buat temannya untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 tadi itu, ya, untuk kelompok tadi, kelompok 1, pertanyaannya tadi, ya, apa yang terjadi pada makanan yang tidak dicerna setelah air diserap kembali? Berarti makanan yang tidak dicerna, yang tidak diserap oleh tubuh, berarti akan dibuang. Ya, akan dibuang. Makanan yang tidak diserap itu akan dibuang melalui anus. Ya, makanan yang tidak diserap itu akan dibuang melalui anus. Terus kemudian untuk kelompok 2 tadi itu, ya, pertanyaannya bagaimana peran enzim dalam proses pencernaan dan mengapa penting untuk memahami fungsi enzim dalam sistem pencernaan. Ya, enzim itu berperan penting dalam pencernaan dengan memecah makronutrien. Ya, makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan
lemak untuk menjadi molekul yang lebih kecil, ya, agar dapat diserap oleh tubuh, ya. Ya, makanan yang besar-besar itu, ya, kemudian dicerna, ya, menjadi lebih kecil supaya mudah diserap oleh tubuh. Seperti itu, ya. Karena enzim tadi itu untuk memecah, ya, memecah makanan, ya, menjadi lebih kecil. Makanya enzim itu berperan penting, ya. Seperti itu, ya. Nah, terus kemudian untuk kelompok 3 tadi itu pertanyaan, apa perbedaan antara pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, ya. Nah, pencernaan mekanik itu melibatkan pergerakan fisik, ya, yaitu otot, ya, seperti itu. Terus kemudian lambung untuk memecah menjadi potongan lebih kecil. Nah, ya kan, yang terjadi proses secara mekanik. Secara mekanik tadi kan terjadi di mulut sama lambung. Ya, kalau kimiawi itu mulut, lambung, dan usus halus. Ya, proses pencernaan secara kimiawi itu terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Ya, dengan bantuan zat kimia yang disebut enzim. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian, ya, yang terakhir dari kelompok 4 tadi itu pertanyaannya, apa yang terjadi dalam proses penyerapan nutrisi di usus halus dan mengapa itu penting? Nah, di usus halus tadi kan yang Pak Guru jelaskan di awal tadi itu, ya. Nah, nutrisi, ya, makanan yang dicerna itu akan menjadi nutrisi, ya, kemudian dicerna, ya, dibawa oleh aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Ya, makanan itu yang kita makan ini, makanan kita makan tiap hari, nasi, sayur, telur, itu adalah nutrisi. Ya. Nah, nutrisi itu diserap oleh tubuh. Ya, diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita ini membutuhkan nutrisi yang cukup. Seperti itu. Setiap hari, ya, kita membutuhkan nutrisi. Ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini tumbuh dengan kembang yang baik. Supaya menghasilkan energi. Seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk kita hari ini dulu untuk latihan biar lebih semangat lagi. Ya, kayaknya sudah kurang semangat nih. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru minta untuk satu orang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan? Ayo. Ya, sebelum menyimpulkan, ya, mungkin dari adik-adik ini ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan
Ya, ayo silakan ditanyakan ke guru ya, bukan ke temannya ya, tapi ke guru. Ayo. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang sudah Pak Guru jelaskan, kalau memang kalian belum paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Ayo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti Pak Guru harap kalian sudah paham semuanya. Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok lain itu kalian dengar baik-baik, terus kemudian catat, terus kemudian dibaca ulang, ya, supaya benar-benar paham. Ya. Terus kemudian Pak Guru minta satu orang menyimpulkan, siapapun itu, ayo. Siapapun itu boleh menyimpulkan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau memang tidak ada yang bisa, jadi Pak Guru ya menyimpulkan sendiri. Berarti pencernaan itu, ya, pencernaan itu sangat penting oleh tubuh untuk mencerna makanan yang masuk. Kemudian makanan itu menjadi nutrisi, ya, nutrisi. Nah, makanan yang menjadi nutrisi itu akan diserap oleh tubuh. Nah, dan pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh untuk mengucap makanan. Nah, sedangkan pencernaan secara mekanik dibantu dengan pergerakan fisik, yaitu otot. Ya, otot. Ya, kita mengunyah makanan ini dengan bantuan otot. Ya, Pak. Mengunyah makanan ini, otot ini. Pergerakan fisik kita digerakkan oleh otot. Nah, seperti itu ya. Berarti nutrisi itu sangat penting untuk tubuh. Ya. Terus kemudian untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup, Pak Guru minta satu orang lagi untuk maju di depan, pimpin kita berdoa. Ayo, maju untuk pimpin berdoa supaya kita menutup pembelajaran hari ini. Ayo, satu orang maju. Ya, sebelum itu Pak Guru minta untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini kursinya diangkat taruh ke belakang. Diangkat taruh ke belakang. Ditaruh di tempat yang semula ya. Kembali ke tempat duduk yang semula.
Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, untuk kedepannya, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah. Nah, jadi baik, Pak Guru tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu untuk kedepannya. Pak Guru harap kalian lebih aktif lagi, ya, untuk menyampaikan pendapat. Ya, jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Iya, Pak. Harus lebih aktif lagi ya. Setelah pulang dari sekolah, ya nanti belajar. Ya. Kalau kalian memang punya HP, cari di internet. Kalau tidak ada bukunya kan, cari di internet materinya. Ya, sebelum kita lanjut nanti, ya sebelum kita masuk materi berikutnya itu, alangkah baiknya kalian itu harus mencari dulu. Ya, supaya nanti pada saat kita masuk tentang materi sistem peredaran darah nanti ada yang kalian sudah pahami. Kenapa? Karena sudah belajar di awal. Seperti itu, biar nanti ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sekian dari Pak Guru untuk hari ini. Terima kasih ya. Sama, Pak. Sama, Pak.